Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Langit Hitam. Cerita kali ini bukan sekadar horor, tapi kisah tentang niat, keberanian, dan balasan tak terduga dari alam. Duduk yang nyaman, karena cerita Rendra ini akan pelan-pelan menarik kalian masuk tanpa kalian sadari. Rendra sebenarnya tidak pernah punya mimpi besar. Pemuda itu hidup sederhana di pinggiran hutan Sumatera, bekerja serabutan, kadang ikut orang menyadap karet, kadang membantu mencari rotan. Hari itu niatnya juga sederhana. Ia hanya ingin mencari madu hutan. Bukan untuk ayah, bukan untuk pamer, hanya untuk dijual agar bisa membayar hutang ibunya di warung. Sejak subuh, Rendra sudah menyiapkan pisau kecil, jeriken bekas, dan kain penutup kepala. Langit masih kelabu ketika ia melangkah masuk ke jalur hutan yang sudah ia hafal sejak kecil. Namun, hari itu terasa berbeda. Bukan karena kabutnya lebih tebal, tapi karena hutan terasa terlalu sunyi. Biasanya selalu ada suara burung atau serangga. Hari itu hampir tidak ada apa-apa. Sunyi yang membuat telinga terasa berdengung. Rendra sempat berhenti dan menoleh ke belakang. Entah kenapa ada rasa seperti sedang diperhatikan. Ia menghela napas, menenangkan diri. Mungkin perasaanku aja, gumamnya. Langkahnya berlanjut lebih dalam. Pohon-pohon makin besar, akarnya mencuat seperti ular membeku di tanah. Udara semakin lembab dan bau tanah basah bercampur sesuatu yang asing. Sekitar 1 jam berjalan, Rendra menemukan pohon sialang tua. Lubangnya tinggi, bekas sarang lebah besar. Ia tersenyum kecil. Inilah yang ia cari. Namun sebelum sempat memanjat, tanah di sekitarnya bergetar halus. Awalnya ia mengira gempa kecil, tapi getaran itu tidak merata, melainkan bergerak. Rendra menoleh ke arah semak belukar di sisi kanan pohon. Daun-daun bergoyang, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu besar sedang bergerak di dalamnya. Napas Rendra tertahan. Dari balik semak itu muncul sisik hitam kehijauan, lalu tubuh panjang yang tidak masuk akal ukurannya. Seekor ular raksasa. Bukan seperti piton biasa yang pernah ia lihat. Tubuhnya sebesar batang kelapa, panjangnya entah berapa meter. Dan mata itu bukan mata hewan liar biasa. Ada rasa tua di sana, seperti makhluk yang sudah hidup jauh sebelum manusia mengenal hutan ini. Rendra gemetar, kakinya seperti tertanam di tanah. Namun yang membuatnya lebih terkejut, ular itu tidak menyerang. Ia melingkar lemah, tubuhnya terlihat terluka. Ada bekas jerat kawat yang menancap dalam, sisiknya robek dan darah hitam pekat mengalir ke tanah. Ular itu mengangkat kepalanya pelan. Matanya menatap Rendra, bukan dengan amarah, melainkan permohonan. Rendra ingin lari. Naluri manusiawinya berteriak untuk kabur sejauh mungkin. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Entah kenapa di detik itu ia teringat wajah ibunya. Tentang bagaimana ibunya selalu berkata, kalau kamu niat baik, alam gak akan jahat sama kamu. Dengan tangan gemetar, Rendra melangkah 1 langkah lebih dekat. Ular itu mendesis pelan, bukan ancaman, tapi seperti peringatan lemah. Aku gak mau nyakitin, kata Rendra lirih. Bahkan suaranya sendiri hampir tak terdengar. Ia melihat jerat kawat itu, bekas perbuatan manusia, perangkap ilegal. Rendra tahu resikonya. Salah gerak, 1 lilitan saja, nyawanya selesai. Namun niatnya sudah bulat. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan pisau kecilnya. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk menolong makhluk yang seharusnya ia takuti. Dan Rendra belum tahu bahwa keputusan kecil di hutan sunyi itu akan mengubah seluruh hidupnya, mengubah nasibnya, dan membuka pintu ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Di saat pisau itu menyentuh kawat jerat, angin hutan tiba-tiba berhenti berhembus, dan di kejauhan terdengar suara berat, seperti sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Pisau kecil di tangan Rendra bergetar hebat.
Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, jatuh ke tanah bercampur darah ular itu. Ia bisa saja berhenti, mundur perlahan, melupakan semuanya. Tapi mata itu, tatapan ular raksasa itu seakan menahan langkahnya. Bukan tatapan buas, bukan pula kosong seperti hewan liar. Ada kesadaran di sana. Rendra menarik nafas panjang. Dengan sangat hati-hati, ujung pisau ia selipkan ke bawah kawat jerat yang sudah menembus sisik dan daging. Begitu kawat bergeser sedikit saja, ular itu menggeliat pelan. Tanah bergetar, daun-daun kering berhamburan. Rendra refleks mundur setengah langkah, jantungnya hampir meloncat keluar. Namun ular itu tidak melilit, tidak menyerang. Ia hanya mengeluarkan suara berat, rendah, seperti helaan nafas yang tertahan lama. Bentar, gumam Rendra tanpa sadar, seolah berbicara pada manusia. Ia memotong kawat itu perlahan. Satu helai terputus, darah hitam kembali mengalir. Saat potongan terakhir terlepas, kawat jatuh ke tanah dengan bunyi logam pendek. Sekejap kemudian, ular itu merentangkan tubuhnya. Rendra yakin kalau makhluk itu mau, satu hentakan saja bisa membuatnya tak bernyawa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ular itu menurunkan kepalanya hingga sejajar dengan wajah Rendra. Jarak mereka hanya beberapa jengkal. Rendra bisa melihat pantulan dirinya sendiri di mata makhluk itu. Dan saat itulah sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Di dalam kepalanya, Rendra mendengar suara. Bukan suara seperti orang bicara, tapi getaran kata yang langsung muncul di pikirannya. Manusia, niatmu bersih. Rendra terhuyung ke belakang, pisau jatuh dari tangannya. Siapa itu? Bisiknya ketakutan. Ular itu tidak membuka mulut, namun suara itu kembali muncul, lebih jelas, lebih berat. Kau tidak datang membawa serakah. Rendra ingin menjerit, ingin lari, tapi kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di tanah basah. Kalau ini mimpi, tolong cepat bangunin aku, katanya dengan suara hampir menangis. Ular itu perlahan melingkar, bukan mengancam, tapi seperti menjaga ruang di sekeliling mereka. Hutan di sekitarnya terasa semakin asing. Cahaya matahari yang tadi menembus dedaunan kini meredup seperti tertutup bayangan besar. Banyak manusia datang ke hutan ini. Suara itu kembali. Sedikit yang datang dengan niat menolong. Rendra menelan ludah, kepalanya pening. Aku cuma mau cari madu. Kalimat itu meluncur jujur tanpa ia rencanakan. Buat makan, buat ibu. Untuk pertama kalinya, ular itu mengangkat kepala tinggi. Sisik-sisiknya berkilau samar. Karena itulah, kau melihatku. Rendra menggerjap cepat. Apa maksudnya? Tidak ada jawaban langsung. Ular itu mulai bergerak menjauh, lalu berhenti beberapa meter dari Rendra. Ekor besarnya menyapu tanah, membuka semak yang tertutup rapat. Di balik semak itu, ada jalur kecil yang tidak pernah Rendra lihat sebelumnya. Tanahnya bersih, rapi, seolah sering dilalui. Ikuti jalur itu, suara itu bergema pelan. Ambil apa yang seharusnya kau ambil. Terus, kamu? Tanya Rendra spontan. Ular itu menoleh sekali lagi. Tatapannya kini terasa hangat dan berat sekaligus. Kita akan bertemu lagi saat niatmu diuji. Begitu kalimat itu berakhir, ular raksasa itu meluncur masuk ke dalam rimbunnya hutan. Tanpa suara, tanpa jejak. Sunyi kembali turun. Rendra terduduk lama. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Baru setelah beberapa menit ia sadar satu hal aneh. Luka di lengannya yang tadi tergores duri sudah tidak terasa perih. Bahkan darahnya mengering seolah sembuh lebih cepat. Dengan langkah ragu, Rendra berdiri. Ia menatap jalur kecil yang ditunjukkan ular tadi. Entah kenapa hatinya berkata, kalau ia tidak mengikuti jalur itu sekarang, ia akan menyesal seumur hidup. Dengan sisa keberanian, Rendra melangkah masuk. Dan tanpa ia sadari,
langkah itu bukan hanya membawanya ke madu, tetapi ke pintu awal perubahan nasibnya. Sementara di kejauhan, jauh di dalam hutan, sesuatu yang lebih tua dari pohon-pohon itu perlahan membuka matanya. Jalur kecil itu membawa Rendra ke tempat yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Padahal hutan ini sudah seperti halaman rumahnya sendiri. Langkahnya pelan. Setiap suara ranting patah membuat bulu kuduknya berdiri. Namun anehnya, rasa takut yang tadi begitu kuat kini berubah menjadi waspada yang tenang. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari jauh, tapi bukan untuk mencelakai. Tak lama, jalur itu berakhir di sebuah pohon sialang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Batangnya menghitam, kulitnya kasar, dan di bagian atasnya terlihat sarang madu berlapis-lapis. Bukan satu, bukan dua, tapi belasan. Rendra terpaku. Selama hidupnya, ia belum pernah melihat madu hutan sebanyak itu dalam satu tempat. Lebah-lebahnya pun aneh. Tidak agresif, tidak berisik. Seolah mereka membiarkannya. Dengan hati-hati, Rendra memanjat. Tangannya mantap, tubuhnya ringan, padahal biasanya ia cepat lelah. Saat jirikan pertama terisi penuh, aroma madu yang keluar terasa berbeda. Lebih pekat, lebih hangat. Ada rasa nyaman yang menyelinap ke dada Rendra, seperti pulang ke rumah setelah lama pergi. Ia turun, mengisi jirikan kedua, ketiga, sampai akhirnya ia sadar satu hal. Ini terlalu banyak, lebih dari yang ia butuhkan. Rendra berhenti. Ia menutup jirigen terakhir dan bergumam pelan. Cukup. Dan begitu kata itu terucap, lebah-lebah yang tadinya diam mulai bergerak, seolah mengangguk, lalu satu persatu menghilang ke balik sarang. Rendra menuruni pohon dan menoleh ke belakang. Jalur kecil yang tadi ia lewati sudah tidak ada. Sebagai gantinya, ada jalur hutan biasa yang ia kenal. Ia pulang dengan langkah cepat, matahari sudah condong ke barat. Begitu sampai rumah, ibunya terkejut melihat jirigen-jirigen madu itu. "Kamu nyolong dari mana, Ndra?" Nada ibunya bukan marah, tapi takut. Rendra hanya tersenyum tipis. "Rezeki hutan, Mak." Malam itu mereka makan dengan lauk sederhana, tapi entah kenapa rasanya jauh lebih nikmat. Ibunya terlihat lebih segar, batuk lamanya mereda. Namun, saat Rendra berbaring, ia tidak langsung tidur. Di luar rumah terdengar suara gesekan pelan, seperti sisik menyentuh tanah. Rendra bangkit perlahan, mengintip dari celah jendela. Tidak ada apa-apa, tapi saat ia menoleh ke arah kendi air di sudut rumah, air di dalamnya bergetar halus, membentuk riak kecil. Rendra menelan ludah. Malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri di hutan yang sama, namun pohon-pohonnya lebih besar, langitnya gelap kehijauan. Ular raksasa itu melingkar di tengah lapangan. Lukanya telah sembuh. "Madu itu bukan hadiah." Suara berat itu menggema. "Itu titipan." Rendra ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. "Kau telah membuka jalan, dan setiap jalan punya ujian." Ia terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat membasahi punggungnya. Sejak hari itu, hidup Rendra mulai berubah cepat. Madu yang ia jual laris tidak masuk akal. Pembeli datang dari desa lain, bahkan kota. Uangnya cukup untuk melunasi hutang, memperbaiki rumah, membeli obat terbaik untuk ibunya. Namun bersamaan dengan itu, indera Rendra berubah. Ia bisa merasakan hujan sebelum turun, mendengar langkah orang dari kejauhan, bahkan kadang tahu siapa yang datang sebelum pintu diketuk. Dan yang paling mengganggunya, setiap kali ia berbohong kecil saja, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menegur dari dalam. Suatu sore, saat Rendra pulang bawa belanja, ia melihat dua pria asing di depan rumahnya. Pakaiannya rapi, tapi matanya tajam. Bukan mata orang desa. Salah satu dari mereka tersenyum tipis. "Kamu Rendra? Kami dengar kamu sering masuk hutan sendirian." Di detik itu, tanpa alasan jelas, bayangan sisik hitam kehijauan melintas di benaknya. Dan Rendra tahu, ujian pertama baru saja datang.
Dua pria itu berdiri santai di depan rumah Rendra, tapi sikap mereka tidak pernah benar-benar santai. Yang satu bertubuh tinggi, rambutnya klimis, senyumnya tipis, tapi matanya tajam seperti sedang menakar harga barang. Yang satunya lebih pendek, jarang bicara tapi sejak tadi matanya menyapu halaman rumah, seakan mencari sesuatu. "Ada perlu apa, Pak?" tanya Rendra hati-hati. Pria berambut klimis itu tersenyum lebih lebar. "Kami dengar kamu nemu spot madu hutan yang bagus, langka." Nada suaranya ramah, tapi Rendra merasakan sesuatu yang tidak enak, seperti hawa panas sebelum hujan badai. "Aku cuma ambil seperlunya," jawab Rendra jujur. Pria pendek itu tertawa kecil. "Sayang banget kalau cuma seperlunya." Ibunya Rendra keluar dari dalam rumah, membawa segelas air. Begitu melihat dua orang asing itu, wajahnya berubah tegang. "Kami cuma lewat," kata si klimis cepat, seolah tak ingin berlama-lama. "Tapi besok kami mau ajak kamu masuk hutan bareng." Bukan permintaan, lebih seperti keputusan. Setelah mereka pergi, Rendra duduk lama di teras. Dadanya terasa berat. Malamnya, suara gesekan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Rendra keluar rumah. Udara malam terasa dingin dan lembab. Di bawah pohon besar di samping rumahnya, bayangan panjang melingkar pelan. Ular itu tidak sepenuhnya menampakkan diri, hanya kepalanya yang muncul dari kegelapan. "Mereka datang bukan untuk madu." Suara itu bergema di kepala Rendra. "Mereka datang untuk membuka paksa apa yang seharusnya tertutup." "Aku harus gimana?" bisik Rendra. Ular itu menatapnya lama. Tatapan yang membuat Rendra merasa kecil, tapi tidak sendirian. "Kau sudah memilih saat kau menolongku," katanya pelan. "Kini kau harus memilih lagi." Keesokan paginya, Rendra ikut mereka masuk hutan. Ia sengaja memilih jalur biasa, bukan jalur yang ditunjukkan ular dulu. Namun pria-pria itu tidak bodoh. "Bukan ke sini," kata si pendek tiba-tiba. "Arah sana." Rendra berhenti. Dadanya berdebar. Arah sana nggak ada apa-apa, bohongnya. Begitu kata itu keluar, dadanya langsung sesak. Keringat dingin muncul. Pria klimis itu tersenyum. "Kami bayar mahal." Rendra menggeleng. "Maaf?" Di detik itu, hutan berubah. Angin bertiup kencang tanpa awan. Pohon-pohon berderit. Tanah bergetar halus. Dari kejauhan terdengar suara berat, mendesis panjang. Wajah kedua pria itu pucat. "Apa itu?" teriak si pendek. Rendra tidak menjawab. Sisik hitam kehijauan muncul di antara pepohonan. Tubuh raksasa itu melingkar, jauh lebih besar dari terakhir kali Rendra melihatnya. Ular itu tidak menyerang, ia hanya menampakkan diri sepenuhnya. Dan itu cukup. Kedua pria itu lari bertirit-birit, meninggalkan tas dan peralatan mereka. Teriakan mereka hilang di telan hutan. Ular itu menoleh ke Rendra. "Ini peringatan," katanya. "Tidak semua manusia berhenti setelah diperingatkan." Rendra berdiri gemetar. Apa yang mereka cari sebenarnya? Ular itu mendekat, kepalanya menunduk sejajar dengan Rendra. "Ada sesuatu di hutan ini," jawabnya. "Lebih tua dari madu, lebih berharga dari emas." Rendra menelan ludah. "Dan aku? Kau penjaganya sekarang." Kalimat itu menghantam Rendra lebih keras dari rasa takut manapun. Sejak hari itu, desas-desus tentang Rendra menyebar. Ada yang bilang ia dukun, ada yang bilang ia punya peliharaan siluan. Rezekinya masih lancar, tapi hidupnya tidak lagi sederhana. Dan jauh di dalam hutan, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang tidak takut pada peringatan. Desas-desus tentang Rendra berubah jadi bisik-bisik yang tidak ramah. Ada yang berhenti menyapanya. Ada yang sengaja meludah saat ia lewat. Ada juga yang mulai berani terang-terangan menantangnya. "Awas, nanti kamu diseret ularmu sendiri," kata seseorang suatu sore. Rendra memilih diam, bukan karena takut, tapi karena ia mulai lelah. Ibunya sering menatapnya lama,
seolah ingin bertanya sesuatu, tapi takut mendengar jawabannya. "Dra," kata ibunya suatu malam, "kamu gak main aneh-aneh di hutan kan?" Rendra ingin jujur, tapi setiap kali ia mencoba membuka mulut, dadanya kembali terasa sesak. "Aku cuma kerja," jawabnya akhirnya. Malam itu, Rendra bermimpi lagi. Namun kali ini berbeda. Ia berdiri di tepi hutan, melihat desanya dari kejauhan. Langit merah gelap, tanah retak. Ular raksasa itu muncul perlahan. Tubuhnya tidak lagi utuh. Ada luka panjang yang menganga. "Kau tidak bisa melindungi dua dunia sekaligus." Suara itu terdengar lebih berat dari biasanya. "Apa maksudmu?" teriak Rendra. "Saat manusia menjerang hutan," katanya, "penjaga ikut terluka." Rendra terbangun dengan jantung berdegup liar. Subuh itu, ibunya tidak bangun. Awalnya Rendra mengira ibunya hanya kelelahan. Namun saat ia menyentuh tangan ibunya, dingin. Terlalu dingin. Dokter desa bilang ibunya terkena serangan mendadak. Tidak ada luka, tidak ada tanda penyakit berat. "Tapi aneh," kata dokter itu pelan. "Seperti tubuhnya kehabisan tenaga." Rendra duduk di samping jasad ibunya. Kosong. Air mata tidak keluar. Hanya rasa bersalah yang menekan dada. Malam setelah pemakaman, hutan mengamuk. Angin menumbangkan pohon, hewan-hewan keluar ke pemukiman. Dan di tengah kekacauan itu, ular raksasa muncul, bukan untuk menakut-nakuti, tapi terluka parah. "Mereka sudah melanggar," katanya dengan suara melemah. "Ritual dibuka, segel dirusak." "Siapa?" tanya Rendra dengan suara pecah. "Manusia yang tidak takut pada peringatan." Ular itu mendekat, kepalanya hampir menyentuh dada Rendra. "Jika kau ingin ini berhenti," katanya, "kau harus memilih. Tetap menjadi manusia biasa atau berdiri sepenuhnya di sisiku." Rendra jatuh berlutut. Ia baru kehilangan ibunya. Sekarang ia harus kehilangan hidup yang ia kenal. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya. Ular itu mengangkat kepalanya, matanya redup. "Kau harus turun ke pusat hutan, ke tempat asal semua ini." Rendra tahu satu hal pasti saat itu. Perjalanannya mencari madu sudah lama berakhir. Yang tersisa sekarang hanyalah jalan pulang yang mungkin tidak punya akhir. Dan di kejauhan, di dalam hutan yang semakin gelap, sesuatu menunggu, bukan untuk diuji, tapi untuk dihadapi. Rendra masuk hutan tanpa pamit pada siapapun. Bukan karena tak ada yang peduli, tapi karena ia tahu tidak semua perjalanan memang untuk disaksikan orang lain. Langkahnya berat, bukan oleh ransel, melainkan oleh pikiran. Bayangan ibunya terus muncul, senyum kecilnya, suaranya saat memanggil nama Rendra dengan nada pelan. Hutan hari itu terasa berbeda. Bukan gelap, tapi dalam, seolah setiap pohon menyimpan ingatan. Semakin ke dalam, suara burung menghilang. Serangga pun tak bersuara. Hanya langkah Rendra dan detak jantungnya sendiri. Ular raksasa itu tidak tampak, namun Rendra bisa merasakannya. Bukan sebagai bayangan di belakang, melainkan seperti kehadiran di dalam dada. Beberapa jam berjalan, Rendra sampai di sebuah lembah kecil. Di tengahnya ada batu besar, hitam, permukaannya licin seperti basah meski tak ada air. Di sanalah udara terasa berat. Begitu Rendra melangkah mendekat, penglihatannya bergetar. Hutan di sekelilingnya berubah, pohon-pohon tampak lebih muda, tanah lebih bersih, langit lebih rendah. Ia tidak sendirian. Bayangan-bayangan manusia berdiri di sekitar batu itu. Mereka bukan makhluk gaib, bukan pula roh menakutkan. Mereka adalah manusia-manusia masa lalu. Pemburu, penjaga,
Orang-orang yang dulu pernah dipilih, lalu gagal. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya mirip Rendra, bukan rupa tapi kelelahan yang sama. Kami semua pernah bilang niat kami baik, kata bayangan itu. Tidak semuanya bohong, tapi tidak semuanya kuat. Rendra menelan ludah. Apa yang akan terjadi padaku? Bayangan itu menatapnya lama. Kalau kau mundur sekarang, katanya, hidupmu akan tenang. Tapi hutan ini akan hancur pelan-pelan. Dan kematian ibumu sia-sia. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Rendra melangkah ke batu hitam itu. Begitu telapak tangannya menyentuh permukaan dingin itu, seluruh tubuhnya bergetar. Kenangan membanjiri. Manusia-manusia datang ke hutan membawa niat baik, lalu pulang membawa keserakahan. Hutan memberi tanda, lalu memberi peringatan. Dan ketika peringatan diabaikan, penjaga harus memilih. Ular raksasa itu akhirnya muncul. Tubuhnya tidak lagi sepenuhnya fisik. Sebagian seperti bayangan, sebagian seperti cahaya gelap. Ini tempat di mana tidak ada kebohongan. Suaranya menggema. Apa yang kau bawa di hatimu akan menjadi bentukmu. Rendra berlutut. Aku capek, katanya jujur. Aku takut. Aku gak pengen jadi siapa-siapa. Aku cuma pengen ibu aku tenang. Hutan diam. Lalu ular itu menundukkan kepalanya. Itulah sebabnya kau berbeda, katanya pelan. Kau tidak datang meminta kuasa. Batu hitam itu retak perlahan, memancarkan cahaya redup. Bukan cahaya menyilaukan, melainkan hangat seperti api kecil di tengah malam. Kau tidak akan menjadi penguasa hutan, kata ular itu. Kau akan menjadi pengingat. Rendra mengangkat kepala. Pengingat apa? Bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dijaga, bahkan jika penjaganya harus berkorban. Angin berhembus pelan, bayangan-bayangan manusia satu persatu menghilang. Saat Rendra berdiri kembali, ia merasa ringan, namun ia juga tahu sesuatu dalam dirinya tidak akan pernah sama lagi. Dan di kejauhan, dari arah desa, terdengar suara gaduh. Tanda bahwa ujian terakhir sudah menunggu. Rendra kembali ke desa menjelang senja. Langkahnya tidak cepat, tidak pula ragu. Ia berjalan seperti orang yang akhirnya tahu kemana harus pulang, meski rumahnya sudah tidak sama. Desa dalam keadaan gaduh. Beberapa orang berkumpul di ujung jalan, berteriak-teriak menunjuk ke arah hutan. Ada yang membawa parang, ada yang membawa jeriken dan karung. Muncul lagi, hewannya makin berani. Hutan itu harus dibuka. Rendra berhenti di tengah kerumunan. Ia melihat wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil. Tetangga, kerabat jauh. Orang-orang yang dulu menyapanya ramah. Kini matanya dipenuhi keinginan. Keinginan yang sama yang dulu melukai hutan. Apa yang kalian lakukan? Tanya Rendra pelan. Beberapa orang menoleh. Bisik-bisik langsung menyebar. Itu dia. Katanya dia yang jaga. Makanya kita nggak bisa bebas. Seseorang maju. Rendra, minggir. Ini urusan orang banyak. Rendra menggeleng. Ini urusan kita semua. Angin tiba-tiba berhenti. Suara desa meredam. Tanah bergetar halus, tapi kali ini bukan ancaman. Dari balik pepohonan, ular raksasa itu muncul, bukan dengan amarah, melainkan kehadiran penuh wibawa. Tidak ada teriakan, tidak ada yang lari. Semua orang terdiam. Rendra melangkah maju, berdiri di antara manusia dan makhluk penjaga hutan itu. Aku nggak minta kalian takut, katanya. Aku juga nggak minta kalian percaya. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Aku cuma mau bilang satu hal. Hutan ini nggak pernah pelit. Yang bikin kita kekurangan, itu cara kita mengambil. Sunyi. Ular itu menurunkan kepalanya perlahan, lalu untuk terakhir kalinya menyentuh tanah di depan Rendra.
Tugasku selesai. Suaranya terdengar hanya di kepala Rendra. Selama masih ada orang seperti kamu, hutan akan bertahan. Cahaya redup muncul dari tubuh ular itu. Tidak menyilaukan, tidak dramatis. Tubuh besarnya perlahan memudar, menyatu dengan tanah, akar, dan pohon. Tidak ada yang tersisa, kecuali rasa hangat yang aneh di udara. Sejak hari itu, tidak ada lagi kejadian aneh di desa. Tidak ada ular raksasa, tidak ada bencana. Namun hutan juga tidak lagi memberi berlebihan. Madu tetap ada, cukup. Hasil hutan tetap ada, seperlunya. Rendra tidak menjadi orang kaya raya. Ia juga tidak jadi orang paling disegani. Ia membuka usaha kecil, hidup sederhana, tenang. Kadang saat senja, ia duduk di tepi hutan, mengucap terima kasih dalam diam. Ia tahu, nasibnya memang berubah. Bukan karena harta, bukan karena kuasa, melainkan karena ia pernah memilih menolong saat orang lain memilih mengambil. Dan itu ternyata cukup untuk mengubah segalanya. Desas-desus tentang Rendra berubah jadi bisik-bisik yang tidak ramah. Ada yang berhenti menyapanya. Ada yang sengaja meludah saat ia lewat. Ada juga yang mulai berani terang-terangan menantangnya. "Awas, nanti kamu diseret ularmu sendiri," kata seseorang suatu sore. Rendra memilih diam, bukan karena takut, tapi karena ia mulai lelah. Ibunya sering menatapnya lama, seolah ingin bertanya sesuatu, tapi takut mendengar jawabannya. "Dra," kata ibunya suatu malam, "kamu gak main aneh-aneh di hutan kan?" Rendra ingin jujur, tapi setiap kali ia mencoba membuka mulut, dadanya kembali terasa sesak. "Aku cuma kerja," jawabnya akhirnya. Malam itu, Rendra bermimpi lagi. Namun kali ini berbeda. Ia berdiri di tepi hutan, melihat desanya dari kejauhan. Langit merah gelap, tanah retak. Ular raksasa itu muncul perlahan. Tubuhnya tidak lagi utuh. Ada luka panjang yang menganga. "Kau tidak bisa melindungi dua dunia sekaligus." Suara itu terdengar lebih berat dari biasanya. "Apa maksudmu?" teriak Rendra. "Saat manusia menyerang hutan," katanya, "penjaga ikut terluka." Rendra terbangun dengan jantung berdegup liar. Subuh itu, ibunya tidak bangun. Awalnya Rendra mengira ibunya hanya kelelahan. Namun saat ia menyentuh tangan ibunya, dingin. Terlalu dingin. Dokter desa bilang ibunya terkena serangan mendadak. Tidak ada luka, tidak ada tanda penyakit berat. "Tapi aneh," kata dokter itu pelan. "Seperti tubuhnya kehabisan tenaga." Rendra duduk di samping jasad ibunya. Kosong. Air mata tidak keluar. Hanya rasa bersalah yang menekan dada. Malam setelah pemakaman, hutan mengamuk. Angin menumbangkan pohon. Hewan-hewan keluar ke pemukiman. Dan di tengah kekacauan itu, ular raksasa muncul. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi terluka parah. "Mereka sudah melanggar," katanya dengan suara melemah. "Ritual dibuka, segel dirusak." "Siapa?" tanya Rendra dengan suara pecah. Manusia yang tidak takut pada peringatan. Ular itu mendekat, kepalanya hampir menyentuh dada Rendra. "Jika kau ingin ini berhenti," katanya, "kau harus memilih. Tetap menjadi manusia biasa, atau berdiri sepenuhnya di sisiku." Rendra jatuh berlutut. Ia baru kehilangan ibunya. Sekarang ia harus kehilangan hidup yang ia kenal. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya. Ular itu mengangkat kepalanya. Matanya redup. "Kau harus turun ke pusat hutan, ke tempat asal semua ini." Rendra tahu
satu hal pasti saat itu. Perjalanannya mencari madu sudah lama berakhir. Yang tersisa sekarang hanyalah jalan pulang yang mungkin tidak punya akhir. Dan di kejauhan, di dalam hutan yang semakin gelap, sesuatu menunggu, bukan untuk diuji, tapi untuk dihadapi. Rendra masuk hutan tanpa pamit pada siapapun. Bukan karena tak ada yang peduli, tapi karena ia tahu tidak semua perjalanan memang untuk disaksikan orang lain. Langkahnya berat, bukan oleh ransel, melainkan oleh pikiran. Bayangan ibunya terus muncul, senyum kecilnya, suaranya saat memanggil nama Rendra dengan nada pelan. Hutan hari itu terasa berbeda, bukan gelap, tapi dalam, seolah setiap pohon menyimpan ingatan. Semakin ke dalam, suara burung menghilang. Serangga pun tak bersuara. Hanya langkah Rendra dan detak jantungnya sendiri. Ular raksasa itu tidak tampak, namun Rendra bisa merasakannya. Bukan sebagai bayangan di belakang, melainkan seperti kehadiran di dalam dada. Beberapa jam berjalan, Rendra sampai di sebuah lembah kecil. Di tengahnya ada batu besar, hitam. Permukaannya licin seperti basah meski tak ada air. Di sanalah udara terasa berat. Begitu Rendra melangkah mendekat, penglihatannya bergetar. Hutan di sekelilingnya berubah. Pohon-pohon tampak lebih muda, tanah lebih bersih, langit lebih rendah. Ia tidak sendirian. Bayangan-bayangan manusia berdiri di sekitar batu itu. Mereka bukan makhluk gaib, bukan pula roh menakutkan. Mereka adalah manusia-manusia masa lalu. Pemburu, penjaga, orang-orang yang dulu pernah dipilih, lalu gagal. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya mirip Rendra, bukan rupa tapi kelelahan yang sama. Kami semua pernah bilang niat kami baik, kata bayangan itu. Tidak semuanya bohong, tapi tidak semuanya kuat. Rendra menelan ludah. Apa yang akan terjadi padaku? Bayangan itu menatapnya lama. Kalau kau mundur sekarang, katanya, hidupmu akan tenang, tapi hutan ini akan hancur pelan-pelan, dan kematian ibumu sia-sia. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Rendra melangkah ke batu hitam itu. Begitu telapak tangannya menyentuh permukaan dingin itu, seluruh tubuhnya bergetar. Kenangan membanjiri. Manusia-manusia datang ke hutan membawa niat baik, lalu pulang membawa keserakahan. Hutan memberi tanda, lalu memberi peringatan. Dan ketika peringatan diabaikan, penjaga harus memilih. Ular raksasa itu akhirnya muncul. Tubuhnya tidak lagi sepenuhnya fisik. Sebagian seperti bayangan, sebagian seperti cahaya gelap. Ini tempat di mana tidak ada kebohongan. Suaranya menggema. Apa yang kau bawa di hatimu akan menjadi bentukmu. Rendra berlutut. Aku capek, katanya jujur. Aku takut. Aku gak pengen jadi siapa-siapa. Aku cuma pengen ibu aku tenang. Hutan diam. Lalu ular itu menundukkan kepalanya. Itulah sebabnya kau berbeda, katanya pelan. Kau tidak datang meminta kuasa. Batu hitam itu retak perlahan, memancarkan cahaya redup. Bukan cahaya menyilaukan, melainkan hangat seperti api kecil di tengah malam. Kau tidak akan menjadi penguasa hutan, kata ular itu. Kau akan menjadi pengingat. Rendra mengangkat kepala. Pengingat apa? Bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dijaga. Bahkan jika penjaganya harus berkorban. Angin berhembus pelan. Bayangan-bayangan manusia satu persatu menghilang. Saat Rendra berdiri kembali, ia merasa ringan. Namun ia juga tahu, sesuatu dalam dirinya tidak akan pernah sama lagi. Dan di kejauhan, dari arah desa, terdengar suara gaduh. Tanda bahwa ujian terakhir sudah menunggu. Rendra kembali ke desa menjelang senja. Langkahnya tidak cepat, tidak pula ragu. Ia berjalan seperti orang yang akhirnya tahu kemana harus pulang, meski rumahnya sudah tidak sama. Desa dalam keadaan gaduh. Beberapa orang berkumpul di ujung jalan, berteriak-teriak menunjuk ke arah hutan. Ada yang membawa parang,
ada yang membawa jeriken dan karung. Muncul lagi, hewannya makin berani. Hutan itu harus dibuka. Rendra berhenti di tengah kerumunan. Ia melihat wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil. Tetangga, kerabat jauh. Orang-orang yang dulu menyapanya ramah. Kini matanya dipenuhi keinginan. Keinginan yang sama yang dulu melukai hutan. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Rendra pelan. Beberapa orang menoleh. Bisik-bisik langsung menyebar. "Itu dia. Katanya dia yang jaga. Makanya kita nggak bisa bebas." Seseorang maju. "Rendra, minggir. Ini urusan orang banyak." Rendra menggeleng. "Ini urusan kita semua." Angin tiba-tiba berhenti. Suara desa meredam. Tanah bergetar halus, tapi kali ini bukan ancaman. Dari balik pepohonan, ular raksasa itu muncul, bukan dengan amarah, melainkan kehadiran penuh wibawa. Tidak ada teriakan, tidak ada yang lari. Semua orang terdiam. Rendra melangkah maju, berdiri di antara manusia dan makhluk penjaga hutan itu. "Aku nggak minta kalian takut," katanya. "Aku juga nggak minta kalian percaya." Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. "Aku cuma mau bilang satu hal. Hutan ini nggak pernah pelit. Yang bikin kita kekurangan, itu cara kita mengambil." Sunyi. Ular itu menurunkan kepalanya perlahan, lalu untuk terakhir kalinya menyentuh tanah di depan Rendra. "Tugasku selesai." Suaranya terdengar hanya di kepala Rendra. "Selama masih ada orang seperti kamu, hutan akan bertahan." Cahaya redup muncul dari tubuh ular itu. Tidak menyilaukan, tidak dramatis. Tubuh besarnya perlahan memudar, menyatu dengan tanah, akar, dan pohon. Tidak ada yang tersisa, kecuali rasa hangat yang aneh di udara. Sejak hari itu, tidak ada lagi kejadian aneh di desa. Tidak ada ular raksasa, tidak ada bencana. Namun hutan juga tidak lagi memberi berlebihan. Madu tetap ada, cukup. Hasil hutan tetap ada, seperlunya. Rendra tidak menjadi orang kaya raya. Ia juga tidak jadi orang paling disegani. Ia membuka usaha kecil, hidup sederhana, tenang. Kadang saat senja, ia duduk di tepi hutan, mengucap terima kasih dalam diam. Ia tahu, nasibnya memang berubah. Bukan karena harta, bukan karena kuasa, melainkan karena ia pernah memilih menolong saat orang lain memilih mengambil. Dan itu ternyata cukup untuk mengubah segalanya.